Halo guys, balik lagi sama gue Andi Fauzi Ramadan NRP55. Kali ini gue akan membahas tentang major maintenance business process. Gue gak sendirian nih, gue bersama teman gue yaitu Perkenalkan, nama saya Trevor Hadi, NRP 54 dari kelompok E, D4 ME 5B. dan ini. Halo, saya Fatih dari Depok NRP 56. Dari ini. Perkenalkan, nama saya Wildan Garam, NRP 053, kelompok E, dari kelas D4 ME 5B. Nah, langsung aja ke bisnis proses. Bisnis proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terikat untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh proses bisnis yang ada dalam suatu organisasi adalah mengelola sumber informasi, mengelola keuangan dan sumber daya fisik, mengelola perbaikan dan perubahan, mengelola manajemen pemeliharaan. Nah, di dalam proses bisnis itu ada proses bisnis hierarki. Apa itu? Bisnis proses hierarki adalah suatu metode yang sering digunakan untuk menilai tindakan yang dikaitkan dengan perbandingan kepentingan antara faktor serta perbandingan beberapa alternatif pilihan. Contohnya itu ada major proses, subproses, activities, lalu serta. Begitu. Oke, lanjutnya adalah urutan dari hierarchy of process. Hierarchy of process ini memiliki 4 urutan, yaitu yang pertama adalah major process, atau bisa disebut dengan proses besar. Merupakan proses yang biasanya melibatkan lebih dari satu fungsi yang ada di dalam struktur organisasi, dan operasinya berdampak secara signifikan terhadap fungsi organisasi. Urutan nomor 2 yaitu subproses, merupakan bagian dari mayor proses, di mana dilakukan penyelesaian suatu objek tertentu untuk mendukung mayor proses. Yang ketiga adalah activities atau aktivitas, yang merupakan hal-hal yang terjadi atau dilakukan pada suatu proses atau subproses. Biasanya dilakukan oleh satu unit saja, atau satu orang, atau satu departemen. Aktivitas biasanya didokumentasikan pada sebuah instruksi. Instruksi mendokumentasikan tugas-tugas atau tasks yang dilakukan dalam aktivitas. Dan terakhir adalah tasks atau tugas, yang merupakan elemen individu dan atau subset dari suatu aktivitas. Ya, jadi intinya proses ini memiliki hierarki piramid, yang dimana tingkat paling bawahnya yaitu tasks atau tugas, yang kemudian mengkerucut ke aktivitas, dan mengkerucut lagi ke subproses, dan yang terakhir mengkerucut ke mayor proses. Untuk perawatan terjadwal atau terencana mengharuskan adanya 5 bisnis proses seperti yang sudah tertera di slide ini. Tahap yang pertama yaitu routine check atau pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin merupakan basic maintenance activity dari sebuah proses bisnis. Pemeriksaan rutin ini juga disebut sebagai sebuah pemeliharaan pada first line maintenance activities. Biasanya dapat melibatkan personal pemeliharaan dan operator dari departemen tertentu. Adapun ruang lingkup dari routine check ini ada 2, yaitu yang pertama inspeksi secara visual, yang kedua yaitu merekam parameter operasi dari sebuah major equipment. Lanjut tahap selanjutnya setelah routine check adalah preventive maintenance. Di preventive maintenance ini, dalam proses bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penjadwalan pelaksanaan tugas preventive maintenance untuk minggu ke depan atau yang akan datang. Lalu ada permintaan material, ada permintaan izin kerja, lalu ada pemeriksaan pemeliharaan preventif dalam beberapa waktu. Setelah melaksanakan pemeliharaan preventif, dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pemeliharaan tadi.
Setelah semua kegiatan preventif tadi sudah dilakukan, lalu setelah itu closing preventive maintenance. Jika equipment atau aset sudah beroperasi secara semula. Kemudian tahap selanjutnya adalah predictive maintenance. Di predictive maintenance mencakup beberapa hal yang hampir sama dengan tahap sebelumnya atau preventive maintenance, yaitu ada penjadwalan pelaksanaan predictive maintenance untuk minggu ke depan, lalu ada permintaan material, ada permintaan izin kerja, kemudian pelaksanaan preventive maintenance itu sendiri. Setelah pelaksanaan, kemudian evaluasi untuk kegiatan predictive maintenance. Ketika semua kegiatan sudah selesai dan evaluasi juga sudah oke, berarti baru dilakukan closing predictive maintenance activity. Di predictive maintenance mencakup beberapa maintenance activity, yaitu yang pertama online measurement, yang kedua ada periodic measurement, dan yang ketiga ada predictive maintenance itu sendiri. Tahap selanjutnya untuk preventive maintenance adalah corrective maintenance. Di tahap corrective maintenance tidak jauh berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya, seperti ada penjadwalan pelaksanaan corrective maintenance untuk minggu yang akan datang, lalu ada permintaan material juga, lalu ada permintaan izin kerja, lalu pelaksanaan corrective maintenance itu sendiri. Dan yang membedakan corrective maintenance dengan tahap sebelumnya, sebelum melakukan evaluasi ada step pengujian peralatan yang telah dilakukan corrective maintenance. Setelah itu baru evaluasi untuk kegiatan corrective maintenance dilakukan closing corrective maintenance. Untuk tahap terakhir dari preventive maintenance adalah hire kontraktor atau pihak ketiga. Apabila dalam organisasi tidak memiliki SDM dari organisasi itu sendiri untuk melaksanakan maintenance activity, maka dilakukan hire kontraktor untuk membantu dalam memanajemen maintenance. Biasanya kontraktor yang di hire itu tadi akan melakukan 3 hal. Yang pertama preventive maintenance, contohnya melakukan inspeksi wajib. Yang kedua predictive maintenance, contohnya berupa monitoring dari vibration dan menganalisanya. Yang ketiga corrective maintenance, contohnya melakukan overhaul pada turbin. Sebagian besar kegiatan proses bisnis pada tahap ini dilakukan oleh procurement department atau departemen pengadaan. Adapun keterlibatan maintenance department dalam proses ini untuk subkontraktor yang paling memenuhi syarat untuk mengawasi pelaksanaan tugas yang telah diserahkan pada pihak ketiga tadi, untuk menguji dan melihat peralatan yang dikoreksi, dan yang terakhir untuk mengontrol kualitas tugas yang dijalankan. Setelah tadi kita mempelajari tentang planned maintenance, sekarang kita akan mempelajari juga bagian dari major maintenance business process lain, yaitu unplanned maintenance, di mana unplanned maintenance ini biasanya diikuti atau di follow up oleh first line maintenance, yang mana jika ada first line maintenance ini berarti pemeliharaan tidak bersifat berat atau tergolong pemeliharaan yang mudah, seperti misalkan membersihkan peralatan, memasi mesin, dan juga mengencangkan baut pada peralatan guna memperpanjang umur pakai dari equipment tersebut. Setelah dilakukan first line maintenance tersebut akan dicatat atau direcord guna pendataan kondisi peralatan.
Jika sudah, maka bisa dilakukan closing work order. Unplanned maintenance ini atau first-line maintenance ini termasuk pemeliharaan yang penting tapi tidak begitu berat, sehingga tidak dibutuhkan tenaga ahli karena hanya mengencangkan, melumasi, dan juga membersihkan peralatan-peralatan untuk produksi. Lalu selain first line maintenance, ada juga emergency repair, di mana kesalahan atau kegagalan peralatan bersifat darurat sehingga memerlukan tenaga ahli untuk melakukan proses maintenance atau proses pemeliharaan dan perbaikan. Emergency repair ini meliputi beberapa hal, seperti pertama, permintaan bahan darurat guna perbaikan dan pemeliharaan. Lalu yang kedua ada izin kerja. Yang ketiga, pemeliharaan kolektif, yang mana perlu dilihat mana saja yang perlu diperbaiki sehingga tidak memperbaiki keseluruhan komponen. Yang keempat ada merekam atau merecord perbaikan darurat. Yang kelima ada evaluasi kegiatan, dan juga yang terakhir ada penutupan izin kerja. Bagian dari unplanned maintenance selanjutnya yaitu continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Yang diperlukan dalam continuous improvement ini ada pertama, pemantauan key performance indicator, meliputi pengukuran, optimalisasi sistem, strategi untuk menjalankan pemeliharaan dengan baik, dan peningkatan kerja. KPI atau Key Performance Indicator ini tidak selalu sama di setiap organisasi atau perusahaan, karena memang itu semua tergantung tujuan dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Lalu melakukan reliability, availability, dan maintainability analysis, yang dimana menganalisa keandalan ketersediaan dan juga perawatan dari equipment yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, dari semua itu ada kunci suksesnya, yaitu kevalitan data yang dimiliki serta kualitas data dari equipment yang ingin dianalisis, yang dapat dilihat di close work order sehingga continuous improvement dapat berjalan dengan baik. Lalu ada closing work order yang merupakan bagian dari continuous improvement, di mana seorang perencana harus bertanggung jawab atas tugas pemeliharaan yang sudah ia lakukan guna database di perawatan selanjutnya, dan juga guna data di continuous improvement. Pemeliharaan yang sudah selesai itu biasa berasal dari first line maintenance yang berguna untuk inputan data di closing work order, yang mana ada emergency repair, ada preventive maintenance, predictive maintenance task, corrective maintenance task, dan juga berasal dari pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tetap kita mintai data-datanya guna perawatan selanjutnya. Dan jika memang saat closing work order ini tidak ditemukan masalah saat dianalisa, maka perintah kerja dapat langsung ditutup karena memang sudah tidak ada permasalahan lagi yang terjadi di peralatan atau equipment tersebut. Dan key performance indicator harus selalu diperbarui dengan data yang baru sehingga input datanya tetap terjamin kevalitannya. Selain close work order tadi, ada juga RAM analysis atau reliability, availability, dan juga maintainability dari suatu aset. Proses pemeliharaan dan operasi ini harus ditingkatkan secara terus-menerus dan teratur. Ada juga beberapa metodologi untuk RAM analysis ini, yaitu FMEA yang merupakan analisis kesalahan yang muncul dari proses perancangan suatu pekerjaan rancangan. Lalu ada FTA, yaitu analisis kegagalan dari sistem dalam bentuk diagram visual dan model logika. Lalu ada sistem reliability simulation, yang mana bisa menggunakan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan waktu kegagalan secara acak dari suatu sistem.
Lalu yang keempat ini ada reliability centered maintenance, di mana proses yang dilakukan untuk memastikan sistem melakukan fungsi yang sesuai diharapkan dan biasanya dilakukan untuk improvement sistem. Lalu yang kesekian ada risk based indicator, yang mana risk assessment dari proses manajemen yang terfokus pada kegagalan equipment, yang bisa menentukan equipment apa saja yang perlu diinspeksi dan kapan inspeksinya, dan juga metode apa sih yang sesuai. Lalu yang terakhir ada SDFR, dengan proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan kebijakan manajemen kegagalan apa yang perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan negatif dalam kinerja suatu aset atau sistem. Dari semua itu tadi akan dilakukan, yang paling penting itu adalah updating database, dimana ini juga berkaitan dengan planet maintenance juga nantinya, dimana setiap pemeliharaan atau perbaikan akan selalu dicatat apa-apa saja yang terjadi saat dilakukannya pemeliharaan dan juga perbaikan, guna di kedepannya nanti, misalkan di kedepannya nanti ada perbaikan lagi, kita jadi tahu di perbaikan sebelumnya equipment ini sudah terjadi masalah apa saja sih gitu. Jadi akan lebih mempermudah kita dalam melakukan maintenance selanjutnya itu. Dan ya mungkin itu sih dari yang dapat kita sampaikan dari kelompok E dari D4ME 5B, dan jika ada kurangnya saya selaku perwakilan minta maaf yang sebesar-besarnya, karena seluruh kekurangan memang ada di kita manusia dan kelebihan hanya ada di Tuhan semata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.